Animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. What's up teman-teman GPC? Kenalin, gue Alvin. Di sini gue mau nyeritain sebuah kisah horor nih dari kampus gue tercinta. Ya, bukan kisah gue sendiri sih, tapi dari temen gue yang kaum hawa. Karena kejadiannya nih di asrama cewek. Kampus gue ini punya 3 kompleks asrama, cewek, cowok, sama internasional. Nah, di kompleks asrama cewek sama cowok nih, terdiri dari kurang lebih 8 bangunan. Tapi ini mah dulu ya, pas zaman gue masih di asrama. Sekarang sih harusnya udah berkembang biak tuh bangunannya. Oke, jadi begindang ceritanya. Waktu itu kalau nggak salah semester genap tahun pertama kita kuliah. Menurut beliau, suasana asrama pada hari itu B aja. Mahasiswi masuk setelah beraktivitas. Mereka nongkrong, mereka gibah, dan beberapa berteriak gila karena tugas. Nah, setiap asrama nih terdiri dari 4 lantai ya. Di tiap lantai di depan tangga ada ruang tengah, tempat ngumpul-ngumpul gitu. Di ruang tengah itu dikasih meja, dikasih kursi, kayak kursi ruang tunggu gitu. Terus dikasih juga TV, yang entah tuh kemana remote-nya, selalu aja hilang. Ada juga jendela gede tuh, sekitar 2,5 meter lah lebarnya. Jadi lu bisa bayangin gedenya segede apa. Menurut temen gue ini, malam itu para wanita lagi ngumpul-ngumpul, ngerompi di ruang tengah. Kurang tahu juga ngobrolnya apa, karena dia juga sebenarnya lagi ngerjain tugas di kamar bareng temennya. Saat dia lagi khusyuk ngerjain tugas, tiba-tiba kedengeran tuh rame-rame. Risih lah dia, susah-susah fokus buat ngerjain tugas, buyar gara-gara berisik. Tapi ya namanya hidup di asrama, emang suka ada aja gitu yang tahu-tahu ngerusuh. Bukan sesuatu yang perlu dijadiin beban pikiran lah. Anehnya, suasana di sekitar kok malah makin rame. Teriakan orang juga beda. Bukan kayak teriakan orang stres gitu karena banyak tugas, tapi kedengeran kayak teriakan orang-orang yang panik. Karena penasaran, ya akhirnya temen gue tuh keluar dari kamar buat ngeliat. Dan setelah cari tahu, ternyata huru-hara ada dari lantai 4. Naiklah nih temen gue bareng kawan-kawannya. Di sana mereka ngeliat beberapa mahasiswi penghuni lantai 4 pada heboh banget. Ngeraung-raung gak jelas, ngerangkak sana sini, atau lari-lari muter-muter bolak-balik kayak binatang liar. Ada juga beberapa mahasiswi yang udah dibekuk sama mahasiswi lain tuh. Salah satu dari mahasiswi yang nahan spontan teriak ke arah temen gue. Mbak, panggilin penjaga mbak, ini orang-orang kesurupan. Cedir! Langsung panik dah tuh orang-orang, pada teriak. Beberapa orang termasuk temen gue langsung turun ke bawah buat manggil satpam. Di bawah, mereka langsung nemuin satpam penjaga asrama tuh. Dan langsung laporan ke beliau apa yang sedang terjadi di lantai 4. Untungnya, si satpam ini juga sedang ngerasa nggak beres. Karena ya di lantai 4 berisik banget. Jadi dia udah ready dan manggil kawan-kawannya. Naiklah si satpam ini bareng kawan-kawannya. Mahasiswi lain diminta nggak naik ke lantai 4 supaya nggak kacau. Temen gue dan mahasiswi lain akhirnya nurut dan stay di lantai masing-masing. Walaupun kebanyakan tetap aja stay di ruang tengah buat nguping. FYI, temen gue nih penghuni lantai 2. Jadi dia sama temennya duduk-duduk aja tuh di ruang lantai 2. Suasana agak tegang sih. Ya tapi semuanya pasang kuping dengan tajam buat dengerin keramaian di atas. Temen gue yang penasaran akhirnya nanya ke salah satu mahasiswi lantai 4. Yang gak berani balik, jadi dia ikutan duduk di lantai 2. Itu kenapa tadi awalnya? Kok bisa pada kerasukan? Dijawablah sama dia. Gak tahu juga sih, aku dari awal di kamar, jadi gak tahu detailnya. Yang aku tahu tuh semua yang ada di ruang tengah tahu-tahu kerasukan. Merinding dah tuh semuanya. Anjay, biasanya kalau kesurupan kan seorang-seorang ya. Lah, ini setannya nggak baik, Wan. Langsung nyerang banyak. Ngeri juga, bos. Beberapa saat kemudian, ada beberapa ustadz sama ustazah yang datang tuh. Dipanggil sama salah satu satpam. Mereka langsung bergegas naik ke atas buat memadamkan kekacauan di lantai 4. Alhamdulillahnya, beberapa saat kemudian, keramaian di lantai 4 mulai memudar. Temen gue dan beberapa mahasiswi lain akhirnya ngerasa sedikit lega dan mulai ngerumpi lagi. Belum lama suasana mulai tenang, tahu-tahu kedengeran suara orang teriak lagi di atas. Kata temen gue sih suara teriakannya lebih dekat, kemungkinan di lantai 3. Dan hal ini dikonfirmasi dari teriakan orang-orang di atas yang pada teriak, di bawah, di bawah. Rame lagi tuh suasana. Ternyata mahasiswi di lantai 3 kesurupan juga. Dan ustadz-ustadz langsung pada turun ke lantai 3 buat ngurusin yang di situ. Salah satu satpam yang lagi nurunin orang-orang ngomelin mahasiswi yang lagi duduk di lantai 2. Dia nyuruh temen gue dan yang lainnya buat kembali ke kamar masing-masing. Orang-orang akhirnya panik.
Beberapa ngedengerin saran si satpam dan balik ke kamarnya masing-masing. Tapi kebanyakan tetap stay di ruang tengah. Karena mereka kepo sama kejadian di atas. Soalnya di atas rame banget nih, orang-orang pada teriak. Dari poin ini, temen gue bilang memori dia agak ngeblur. Karena begitu dia buka mata, dia baru sadar kalau dia sendiri itu juga termasuk salah satu korban dari kesurupan massal malam itu. Besoknya, setelah suasana kondusif, dia nanya ke satpam yang kemarin jaga. Kata dia, dari interview para korban kesurupan, awal kejadiannya tuh di lantai 4, pas mahasiswi lagi pada ngumpul. Tiba-tiba, ada tangan gede banget yang ngehantam jendela. Katanya semua yang lihat tangan ini nih langsung kesurupan di tempat. Bejir. Dan yang bikin serem lagi, hal ini nggak cuma kejadian di lantai 4 aja. Pas situasi di lantai 4 mulai reda, bam! Kejadian lagi tuh di lantai 3. Sama kayak di atas. Semua yang lihat tangan itu langsung kesurupan di tempat. Dan itu juga yang terjadi ke temen gua. Dan orang-orang yang lihat hal itu di lantai 2. Dan you know what? Hal ini terjadi di 3 tempat. 3 dari 8 gedung asrama cewek. Serem banget. Ya, berhubung ini cerita dari temen gua dan bukan pengalaman gue langsung, gua nggak bisa mastiin kejadian tersebut ya. Tapi emang pada saat itu, waktu gua keluar asrama buat nyari sarapan, ada beberapa ambulans standby di asrama cewek. Dan keadaan sekitar situ emang rame. Dan kalau nggak salah, waktu itu juga berita ini masuk ke koran lokal. Cuma nggak tahu deh sampai masuk ke stasiun TV apa enggak. Soalnya gua nggak nontonin TV nih. Tapi kalau dipikir-pikir serem juga ya. Bayangin cuy, ada tangan yang bisa nutupin jendela segitu gede. Udah gitu, semua orang yang lihat tangan itu langsung kesurupan di tempat. Sekuat apa tuh setan auranya, Cir? Serem. Kayaknya cukup segitu aja deh cerita dari gua. Kalau kalian punya cerita yang menarik, bisa dikirim ke guapunyacerita.id@gmail.com ya. Jangan lupa, klik like dan subrek